Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas 9 teknik atau cara membuat nomor urut. Di sini cara ini mungkin akan berguna untuk Bapak Ibu. Kemudian cara ini juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Baik, yang pertama di sini saya kasih nama manual seperti namanya manual, maka kita buat manual, kita tulis 1, enter 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk cara yang kedua, yaitu dengan 1, 2, copy. Nah, di sini saya kasih nama 1, 2, copy. Kenapa? Karena nanti kita buat angka 1, kemudian angka 2. Setelah itu nanti ini kita blok, kemudian kita copy atau kita geret seperti ini. Nah, sehingga nanti dia akan secara otomatis membuat nomor urut. Selanjutnya sini cara yang ketiga kita menggunakan saya beri nama 1 copy plus ubah gitu. Kenapa saya buat 1 copy plus ubah? Karena nanti kita buat angka 1, kemudian nanti ini yang kita copy. Kita geser ke bawah. Kemudian nanti akan muncul 1 semua. Nah, di sini kita akan ubah di sini. Kita klik autofill-nya, kemudian kita pilih fill series. Nah, sehingga nanti secara otomatis akan membuat nomor urut seperti ini. Sekarang kita masuk cara yang keempat, yaitu namanya manual plus 1. Nah, di sini manual plus 1 seperti apa itu? Sekarang di sini kita buat manual, kita klik 1, kemudian di bawahnya itu kita buat sama dengan, kemudian kita pilih angka 1 ini, kita tambahkan dia dengan 1. Nah, sehingga nanti dia akan menjadi 2. Nah, untuk yang selanjutnya ini akan mengikuti angkanya. Nah, misalkan di sini kita copy ke bawah, maka secara otomatis akan menjumlahkan atau menambahkan angka di tempatnya itu dengan 1, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk di cara yang kelima. Di sini ada if dan konta. Ini ada kombinasi rumus. Bagaimana caranya? Kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian kita ketikkan if atau jika. Kemudian kita tentukan kriteria yang akan kita pilih. Misalkan di sebelahnya ya, di posisi D5. D5 ini. Kemudian kita kasih tanda kurang lebih, kemudian tanda petik 2 kali, kemudian titik koma. Kenapa titik koma? Karena di laptop saya menggunakan terangan titik koma ya. Nah, mungkin saja di laptop Bapak Ibu dia menggunakan koma. Selanjutnya kita masukkan rumus yang kedua yaitu konta. Di sini. Kemudian kita pilih lagi yang di kolom D5 ini. Kalau tidak bisa kita ketik saja D5 gitu. Kemudian titik 2, D5 lagi. Nah, fungsi dari D5 ini adalah dia akan mulainya dari D5 ini, dia akan tetap di posisi D5. Hanya saja nanti di D5 yang pertama ini yang akan kita kunci dengan menekan F4. Sehingga D5 yang pertama ini akan tetap, kemudian D5 ini akan mengikuti pada saat di copy. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup kurung, titik koma, sisanya tidak ada atau tanda petik 2 kali. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingga di sini bisa kita copy ke bawah. Nah, baik Bapak Ibu, kenapa di sini dia sampai 14 sementara kita kopinya sampai di bawah tadi ya? Atau kita copy seterusnya begitu. Nah, di sini dia akan kosong. Kenapa? Karena fungsi if ini akan
membuat nomor secara otomatis pada kriteria yang ada. Nah, apabila di sini tidak ada, maka nomornya tidak ada. Misalkan di sini kita tambah, misalkan, nah maka di sini secara otomatis bertambah. Seperti itu. Atau di sini kita kurangi, misalkan di sini, maka di sini secara otomatis akan hilang. Ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke cara yang ke-6, yaitu fill series. Ya, pertama kita buat angka dulu, 1. Kemudian kita enter. Kita letakkan kursor kembali pada posisi angka 1 ini. Kemudian kita pilih home. Kemudian kita pilih fill. Kemudian kita pilih series. Nah, pada series ini nanti di sini ada dua, yaitu rows dan kolom. Nah, rows ini nanti untuk membuat nomornya itu dari kiri ke kanan. Nah, untuk row lah gitu ya. Kemudian untuk kolom ini nanti untuk membuat dari atas ke bawah. Karena kita mau membuat di kolom atau dari atas ke bawah, kita pilih yang kolom. Untuk tipenya kita tetapkan linear. Kemudian untuk step ini adalah pelipatan ya. Karena di sini kita mau membuat 1 sampai seterusnya, maka kita pakai 1. Kemudian stopnya itu sampai berapa gitu. Misalkan kalau kita mau buat sampai 1000 misal, maka dia akan membuat secara otomatis sampai 1000. Klik OK. Ya, maka dia akan membuat 1 sampai 1000. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke cara yang ke-7, yaitu dengan cara row ya. Caranya sama dengan kita ketikkan row. Kemudian kita enter. Maka secara otomatis muncul nomor 5. Kenapa dia nomor 5? Karena posisi row ini berada di row yang kelima. Ini nomor 1, ini kedua, ketiga, 4, kelima. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mulainya dari 1? Caranya di rumusnya ini kita tambahkan min 4. Artinya kita kurangi 5 itu 4 sehingga dia akan menjadi 1. Nah, kemudian ini bisa kita copy atau kita double klik. Ya, seperti itu. Selanjutnya cara yang ke-8 yaitu subtotal. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan subtotal. Kemudian di sini ada muncul beberapa subtotal yang akan diminta. Karena di sini kita akan menghitung atau membuat nomor urut, maka kita ambil yang konta supaya dia akan menghitung row yang aktif seperti itu. Kita pilih 3, kemudian titik koma, kemudian kita pilih dari mana dia mulai. Dari misalkan di sini kita mulainya dari G5 ya. Dari G5 seperti itu. Kemudian titik 2. Nah, di sini kan ada secara otomatis dia akan muncul G5 lagi. Untuk G5 yang kedua ini nanti kita kunci dengan menekan F4 supaya posisi G5-nya ini tetap. Sebentar di sini dia berubah yaitu G5 koma G5 lagi. Ya, G5 yang di sini nanti kita akan F kunci 4. Kemudian tutup kurung enter. Nah, kemudian sekarang kita akan copy ke bawah atau double klik. Ya, seperti itu. Apa sih fungsi dari nomor urut menggunakan subtotal ini? Fungsinya itu adalah membuat nomor itu tetap. Walaupun kita filter, dia akan tetap. Misalkan di sini kita filter, ini di sini sudah saya filter. Misalkan di sini kita ambil misalkan 4 seperti ini. Nah, maka secara otomatis nomornya tetap 1, 2, 3 walaupun kita filter sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita kembalikan lagi, ya maka dia akan secara otomatis menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita filter. Nah, ini fungsi dari subtotal ini.
Nah, ini yang paling saya senangi nih, yang rumus bin Salabinnya, yaitu menggunakan square. Kita ketikkan square. Nah, sekarang kita akan tentukan berapa angka yang akan kita inginkan. Misalkan kita mau buat 1000. Tutup kurung, kita enter. Maka secara otomatis dia akan membuat angka sampai dengan 1000. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, semoga cara ini bermanfaat dan cara ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mana yang paling Bapak Ibu suka atau mana yang Bapak Ibu gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.